Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviani Sandra Dewi dengan NIM 2105124750 dari kelas 21C Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi nilai ujian tengah semester 2 mata kuliah konsep dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Bu Dr. Anda Neni Hermita MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi atau topik pembahasan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan usaha atau pekerjaan. Jenis-jenis pesawat sederhana ini terbagi menjadi 4, yaitu pengungkit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Masing-masing jenis pesawat sederhana ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis pesawat sederhana ini. Yang pertama itu adalah pengungkit atau yang kita sebut biasanya yaitu adalah tuas. Pengungkit merupakan salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, ataupun mengangkat. Pengungkit ini terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpu ini disebut juga sebagai titik fulcrum, tempat batang ditumpu atau diputar. Selanjutnya adalah titik beban, yaitu titik tempat bekerjanya beban. Yang terakhir adalah titik kuasa. Titik kuasa adalah tempat bekerjanya gaya. Dan pengungkit ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Yang pertama adalah pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama ini adalah titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Salah satu contoh dari pengungkit jenis pertama ini adalah jungkat-jungkit. Jika kita dan teman kita bermain jungkat-jungkit, pasti kita merasa sulit jika teman kita berada jauh dari titik tumpu. Sebaliknya, jika teman kita berada dekat dengan titik tumpu, pasti kita merasa lebih mudah untuk menjungkit teman kita. Oleh sebab itu, letak jarak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa haruslah sesuai. Contoh lain dari pengungkit jenis pertama ini yaitu adalah linggis, gunting, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua ini adalah letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Salah satu contoh jenis dari pengungkit kedua ini adalah gerobak dorong satu roda yang digunakan pada bangunan. Pada waktu kita mengangkat batu dengan menggunakan gerobak dorong satu roda, jika ganggangnya terlalu pendek, pasti kita merasa keberatan. Itu dikarenakan titik kuasa dan titik tumpunya terlalu dekat. Jika ganggang pegangannya itu panjang, maka kita akan merasa lebih ringan untuk mengangkat batu tersebut. Dikarenakan titik kuasa dan titik bebannya terletak sangat jauh. Tetapi jika terlalu jauh, maka akan menyulitkan dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, perlu untuk menyesuaikan letak jarak titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Dan contoh lain dari pengungkit jenis kedua itu adalah gunting kuku, pembuka botol, pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga ini adalah titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Salah satu contoh dari pengungkit jenis ketiga ini adalah seseorang yang sedang mengangkat pasir menggunakan skop. Pada saat kita mengangkat pasir menggunakan skop yang ganggangnya pendek, pasti kita tidak mengeluarkan banyak tenaga, dikarenakan titik kuasa dan titik tumpunya dekat. Berbeda dengan skop yang memiliki ganggang yang panjang, pasti kita akan mengeluarkan tenaga yang lebih besar dikarenakan titik tumpu dan titik kuasanya jauh. Oleh sebab itu, kita haruslah menyesuaikan jarak titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Contoh lain dari pengungkit jenis ketiga adalah penjepit roti,
pinset, stapler, pada saat kita mengangkat sendok ke mulut kita, dan pada saat kita menyerok sampah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pesawat sederhana kedua, yaitu adalah bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Prinsip bidang miring ini ternyata banyak sekali diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh dari penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat, jalan yang berkelok-kelok, pembuatan jalan yang meliuk-liuk, penggunaan papan yang dimiringkan pada saat ingin menaikkan beban atau sesuatu barang. Selain itu, prinsip bidang miring ini diterapkan juga di berbagai alat dapur dan perkakas. Contohnya itu adalah pisau, kapak, paku, alat pahat kayu, cutter, ulir atau skrup, ujung pada obeng, dan masih banyak lagi. Tentunya manfaat dari prinsip bidang miring ini adalah untuk meringankan beban atau pekerjaan kita. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu adalah katrol. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk roda yang berputar pada porosnya dan dilewati oleh rantai atau tali. Dan katrol ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Katrol tetap memiliki prinsip kerja yaitu besar gaya kuasa sama dengan berat beban. Sedangkan lengan kuasa sama dengan lengan beban. Dan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya bilang tadi, katrol tetap ini memiliki contoh pada saat kita menimba air di sumur. Keuntungan mekanik dari katrol tetap ini bernilai 1. Yang kedua adalah katrol bergerak atau katrol bebas. Katrol bebas ini adalah jenis katrol dengan salah satu ujung tali terikat pada tempat yang tetap dan ujung satunya ditarik ke atas pada sebuah gaya. Pada katrol bergerak ini, benda yang diangkat akan digantungkan pada poros sehingga besar beban total adalah berat katrol dengan berat dari benda. Pada katrol bergerak, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban bernilai setengah dari berat beban. Maka dari itu, keuntungan mekanik dari katrol ini bernilai 2. Contoh penggunaan katrol bebas biasanya ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan dan box besar di pabrik atau bahan bangunan, atau yang kita sering jumpai itu adalah dalam permainan Flying Fox. Yang ketiga adalah jenis katrol majemuk. Jenis katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas atau bergerak. Katrol majemuk ini bagian paling atas adalah katrol tetap, sedangkan katrol di bawahnya adalah katrol bergerak atau katrol bebas. Katrol majemuk ini memiliki titik tumpu lebih dari 1 karena jenis katrol ini sering digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Contohnya seperti digunakan untuk mengangkat kerangka jembatan yang memiliki berat hingga berton-ton. Selanjutnya, untuk jenis pesawat sederhana yang terakhir atau yang keempat itu adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, roda berporos ini bertujuan untuk memudahkan usaha. Penggunaan roda berporos ini dapat kita jumpai pada alat-alat transportasi untuk mengangkut orang atau barang. Umumnya roda berporos ini dapat digunakan untuk sarana transportasi seperti gerobak, sepeda, dan mobil untuk mengangkut barang. Selain itu, beberapa peralatan yang juga
termasuk atau tergolong dari roda berporos ini, yaitu adalah setir mobil dan gerinda. Roda berporos ini terdiri dari dua bagian, yaitu roda dan poros. Roda adalah suatu objek yang berbentuk lingkaran yang biasanya berbentuk jeruji. Sementara poros adalah bagian yang melekat di tengah roda. Poros ini berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerakan roda. Prinsip kerja roda berporos adalah gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar. Gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Roda berporos ini memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Hitungan mekanis dari roda berporos ini adalah perbandingan dari jari-jari roda dan jari-jari poros. Dengan kata lain, makin kecil poros, maka makin besar keuntungan mekanisnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi atau topik tentang pesawat sederhana. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.